Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan, Ibu Nyai Hajah Dr. Anda Mididati PDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah dan juga ibu-ibu jamaah yang tergabung baik dalam majelis zikir dan juga KPIH serta para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi yang Islam dan Bu saya alhamdulillah yang orang yang tidak diri bernyaman orang kemasetan terkejut gila karena perut dari dimakan. Keadaan mereka demikian itu adalah karena mereka punya riba itu riba. Allah menghalalkan berikan Allah yang dia telah diatur berdirinya sempoyongan masukan setan ya. Nah, banyaknya kesalahan dari makan riba dari menggunakan riba itu. Mereka yang makan riba itu pedomannya adalah jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah itu menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ya. Nabi bersabda begini, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang merusakkan, yang membinasakan. Qalu wa ma hiya? Para sahabat bertanya, apa saja itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, asyirku billah. Nomor 1 ada menyekutukan Allah. Menganggap ada Tuhan selain Allah, menuhankan selain Allah. Wasru dan nomor 2. Nomor 3, waqatrun nafsi dan membunuh jiwa. Al-harrama bil haqq, yang diharamkan Allah kecuali karena kebenaran. Membunuh jiwa karena kebenaran itu apa? Kalau ada orang membunuh, nah itu membunuhnya hukuman qisas itu karena hukum, karena kebenaran. Orang yang zina muhsan lalu dirajam, dirajam sampai mati, lah itu karena kebenaran. Orang yang memberontak lalu diberontak, lah itu karena kebenaran. Selain itu tidak dibenarkan. Apakah itu membunuh sudah di luar, apa membunuh masih di kandungan? Aborsi itu ya sama saja. Karena Allah sudah mengkonsep ciptakan manusia. Kemudian yang ke-1 syirik, 2 syirik, membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Yang keempat adalah makan riba. Makan riba termasuk yang membinasakan salah satunya itu. Yang nomor 5, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Yang ke-7, lari dari medan perang. Pada zaman Rasulullah itu menghadapi orang-orang kafir, sudah siap di medan perang, dia tahu musuhnya banyak, dia lari. Masya Allah. Berarti melemahkan. Dan yang ke-7 adalah menuduh wanita yang baik berzina. Menuduh orang yang baik-baik, wanita yang menjaga diri dituduh berzina. 7 itu mubiqat. Mubiqat itu membinasakan. Membinasakan itu apa? Ya mencelakakan. Mencelakakan apa? Menjadikan hidupnya hina di dunia dan neraka di akhirat. Masya Allah. Salah satunya aklu riba, makan riba. Makan riba. Riba itu apa sih sebenarnya? Ya. Riba itu gampangnya mengambil kelebihan. Nabi bersabda begini, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Ya. Semua hutang lalu minta tambahan riba. Semua hutang minta tambah. Nek utang nang aku 1 juta, bayar 200, yang 200 itu riba. Ya. Jadi riba qard, riba hutang lalu minta bahan. Dan nomor 1 apa? Riba qard, riba
hutang minta tambahan hutang. Yang kedua riba fadl. Riba fadl itu apa? Ke dalam jual beli. Harganya misal ribu, ya 100.000. Lalu cil itu uangnya 1 cil itu lebih dari itu sudah. Padahal modalnya masih ulang butuh, dia masih dapat laba, ya. Nah itu kan saling menguntungkan. Dalam hal perbankan itu kita memakai fikih al-adatul mutadidatu fi nahiyatin tanzil manzilata syarti. Ada kebiasaan yang sudah mendarah daging di suatu kawasan, suatu negeri itu menduduki kedudukan syarat. Ya. Namanya adat kebiasaan semua sudah tahu berarti. Semua sudah tahu dan saling ridho. Itu. Imam Qofal membolehkan perbankan ini. Jumhur ulama itu saking hati-hatinya, jumhur ulama itu sebagian besar ulama. Setinya hindari pinjam yang minta tambah. Tapi dalam kaidah menduduki kedudukan syarat karena pasti saling menguntungkan dan saling ridho, saling tahu. Untuk modal kerja tadi itu loh. Nah kemudian kalau kita pinjamnya bukan untuk beli baju misalnya, lalu keberatan bayar, kan salahnya sendiri. Ngapain beli baju kok sampai pinjam-pinjam uang bank misalnya. Tentunya kalau di bank ya menguntungkan kedua belah pihak, berarti untuk modal usaha. Tapi kalau tidak saling ridho, lo kok begitu terus diminta bunga sekian, nggak bisa itu. Nah, kalau ada saling nggak ridho, pasti ada yang salah. Ada yang salah, tidak diakad sebelumnya. Itu maka menjadi riba. Yang paling aman ya ikut aja di bank syariah, ya bank syariah. Tentu sudah sedemikian rupa yang sehingga tidak ada menghilangkan riba sebisa mungkin di sana. Allah. Jual beli yang ada kelebihan itu riba, kemudian hutang yang minta tambahan itu riba, kemudian jual beli tapi bayarnya tempo menambah itu riba. Ya, intinya apa? Allah mengajak mendorong supaya tolong tidak saling memberatkan dalam hal jual beli hutang piutang. Kalau memberatkan jadi riba. Saling tolong menolong lah ya dalam kebaikan. Kalau itu ada jual beli saling ridho lah, berarti saling jujur ya. Termasuk kalau jual buah lalu sudah milih yang bagus-bagus pembelinya, ternyata waktu dibungkus itu yang jelek-jelek, itu riba. Karena mbaknya beli yang bagus-bagus, dapatnya jelek-jelek, itu pasti nggak ridho, dimarah. Nah itu nggak barokah. Ridho itu, riba itu bahasa Jawa melarati. Orang pakai riba, orang usaha pakai riba, pasti bangkrut. Bangkrut ya, pelan dan pasti. Orang meminjamkan alat-alat pesta, gitu ya. Yang alat-alat pesta, piringan, cingkir sekian, kursi sekian, lalu las sekian, semuanya itu dia. Nah, ketika kembali lalu dikatakan piringnya hilang sekian, kursi hilang sekian, maka harus diganti sekian juta sekian. Itu tidak hilang, kalau nggak benar ya riba itu. Oke. Meminta tambah selain yang seharusnya. Kalau gitu bagaimana? Ya nggak barokah, nggak lama ya gulung tikar. Kalau toh nggak keluar, ya pasti akan kejelekan bagi pemakannya. Riba itu yang haram adalah pemiliknya, kemudian wakilnya, kemudian penulisnya, sekretarisnya, kemudian pegang masuk semua itu. Rentenir ya riba semua, kerja di rentenir ya, makanya makan hasil riba. Akiluhu wa wakiluhu wa katibuhu wa syahidihi. Yang punya, wakilnya, sekretarisnya atau pencatatnya, dan saksinya, ya termasuk winya itu. Insyaallah, maka kerja jangan di tempat riba. Kalau kerja di bank gimana? Kalau bisa di banknya batu loncatan saja, tidak menjadi yang benar. Katakan yang Imam Qofal dibenarkan, tapi ada enggak di bank yang membuat orang jadi disita, lalu orangnya sangat orangnya sangat kecewa, orangnya sangat dirugikan, ada enggak? Kalau ada ribanya di situ, iya.
berarti ada ribanya. Kalau tadi saya katakan adat yang sudah mendarah daging, lalu dia tahu aku pinjam sekian aja per bulan sekian, aku masih untung, iya, itu kan saling ridho dan menimbulkan kebaikan. Tapi kemudian dia enggak bisa bayar, ya sampai dia bisa bayar, ya. Wa in kana usratin fanaziratun ila maisrah. Kalau orang itu punya hutang, maka tunggulah sampai ia mampu, sampai ia punya kemudahan. Bukan disita, benar dalam itu. Allah nyuruh tunggulah sampai mampu. Disita hanya sekedar jaminan saja, nah punya bisa ditebus, ambil kayak rohan tak pakai gade. Gade itu yang benar, dilelang yang benar. Yang dilelang gimana? Digadenya boleh, tapi dilelangnya kecewa. Maka ditunggu sampai dia punya. Lah kalau memang benar nggak punya, ya yang punya barang ditawari, dilelang, ditebus, saya tebus sebulan lagi, turuti sebulan lagi, ada musyawarah. Tapi itu kan peraturan, peraturan yang merugikan itu harus direhabilitasi menjadi warah yang saling menguntungkan. Ya sudah dilelang enggak apa-apa, memang saya bisa nggak bisa bayar, ya kan itu sudah orangnya musyawarahkan dulu. Mungkin nunggu anaknya bus dan sebagainya. Itu ya. Yang jelas kenapa Allah mengharamkan riba untuk mengatur kehidupan manusia supaya harmonis, subsif kehidupan yang rukun, tidak saling memangsa pada lain, tidak saling merugikan, tidak saling menyusahkan, tapi saling menolong. Maka Allah mengharapkan riba. Nah, kalau yang menimbulkan kebaikan dihalalkan, yang menimbulkan musibah, bencana, kehinaan, kesalahan diharamkan. Allah saking sayangnya Allah kepada manusia, ikuti saja syariat. Dan syariat Allah itu adalah universal. Apa itu? Terus kapanpun tetap benar dan cocok. Ya, nggak ada syariat nggak cocok untuk saat sekarang, itu nggak ada. Semua syariat Islam karena Allah yang akan itu pasti sampai kapanpun tetap up to date, ya, tetap dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin manfaat. Maka supaya kita dari riba. Nabi bersabda di sini, Masya Allah, dirhamun yaqul rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sitti wa talihna zinatan. Iyatan, Masya Allah. Zaniyatan. Satu dirham itu, sama dengan 1 real. 1 real itu berapa? 5.000 kira-kira dirham dirupiahkan. Yang dimakan dari riba, seseorang makan 1 dirham itu riba, maka siksanya rasanya lebih berat daripada zina. Dan zina bahkan dikatakan 36 kali zina, Masya Allah. Kenapa? Ya karena haram yang kita makan itu lalu menjadi aliran darah haram, menjadi tempelan daging haram. Dipakai sholat gimana? Ya enggak, karena haram semua. Itu kan. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau sudah terlanjur dimakan? Gimana dulu itu sekarang terus sudah terlanjur di darah daging itu gimana? Taubatan nasuha. Allah menerima taubatnya manusia yang benar-benar nasuha, bisa mendirinya untuk menyesali dosanya, berjanji akan mulang, mohon sungguh dan rajin ibadah. Maka insya Allah Allah mengampuninya. Maka kita yang dulu pernah terlibat riba, ya supaya bertaubat sebelum daripada masuk. Kalau arisan emas itu gimana? Arisan emas itu gimana sih? Kalau itu merugikan ya merugikan. Misalnya arisan emas tapi diambil uang. Emas sekarang harganya berapa? Nanti waktu bayar berapa? Lalu bayarnya cek ya boleh tuh. Tidak boleh. Pokoknya merugikan itu tidak dibenarkan. Kalau lalu seperti anakan, seperti bunga, nganak ya minta tambah, itu tidak dibenar. Akad emasnya hanya sebagai kedok saja, tidak dibenarkan. Maka akatan yang baik. Kalau hutang ya hutang, beli 1 gram ya bayarnya 1 gram. Tapi 1 gram nanti misalnya, lah kalau nanti harganya murah, ya gimana? Apa juga dengan harga murah? Jadi misalnya 1 gram sekali 500, nanti waktu nyaur 1 gram 250. Apa bayarnya 250? Makanya akatan yang bagus, yang tetap saja, yang tetap apa?
rupiah ya rupiah, pinjam uang rupiah ya bayar uang rupiah. Supaya tidak ada yang tidak ada yang kecewa dan demikian. Demikian para pemirsa, para ibu bapak sekalian, bahas tentang riba, mudah-mudahan manfaat. Kita bisa menghindari riba karena menjadi mubikot. Mubikot apa? Membinasakan kita, masya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Maka nuwun Bunyai, ilmu yang sudah diberikan hari ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kami beri dalam ini jika kita yang tidak ini